Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragansyah.com. Halo teman-teman, kali ini akan saya sharingkan ada 3 poin ya. Sebenarnya ada 3 poin cara menghasilkan cuan dari properti. Ya, nanti saya share catatannya. Nah, ini 3 cara menghasilkan cuan dari properti. Yang pertama adalah investor. Investor itu antara lain tuan tanahnya atau tuan propertinya atau tuan uangnya ya. Jadi si investor ini bisa menyewakan tanahnya atau propertinya. Nah, itu menghasilkan pundi-pundi uang. Tentunya mereka harus memiliki propertinya, tanahnya atau uang yang banyak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tidak punya uangnya yang terlalu banyak, bisa masuk ke list setelahnya, developer. Nah, developer ini juga bisa bekerja sama dengan investor yang memiliki properti atau tuan tanahnya. Nah, kebanyakan developer itu bisa tanpa modal atau dengan modal gitu ya. Mungkin modalnya juga tidak terlalu banyak, mungkin modal hanya kemungkinan hanya sedikit gitu ya. Karena memang kebanyakan developer itu hanya bermodalkan tenaga, mungkin sedikit uang atau ongkos jalan untuk membuat berkas-berkas ya. Nah, itu saya nggak tahu, silakan nanti tanya developernya seperti apa triknya ya. Karena developer itu biasanya kerjasama dengan investor atau tuan tanahnya atau tuan propertinya atau tuan uangnya ya. Dengan developer itu salah satu konseptor ya, perencanaan pembangunan. Jadi nanti si developer itu fungsinya adalah untuk membangun seperti apa konsepnya yang dibutuhkan masyarakat atau banyak diminati lokasi sekitar. Nah, gitu. Nah, selanjutnya adalah marketing. Marketing itu sales atau agen ya, agensi ya, bisa jadi agensi atau sales ya. Nah, ini fungsinya biasanya adalah untuk sebagai ujung tombak dari pemasaran. Nah, biasanya mereka juga kerjasama ya dengan para developer. Nah, jadi yang saya perhatikan adalah marketing. Salah satu marketing itu bisa memasarkan banyak produk dari berbagai developer. Maka dari itu saya simpulkan si sales ini adalah sales lepas ya, atau sales yang memang kerjasama dengan developer tersebut. Atau si developer juga memiliki agensi. Nah, agensi itu yang fungsinya adalah mengumpulkan orang-orang yang ingin menghasilkan cuan dari properti tanpa modal, hanya bermodalkan memang memasarkan atau mengiklankan atau membuat video pemasaran secara online properti yang sedang dijual si developer. Jadi si sales atau marketing ini hanya membantu penjualan dari developer. Ketika ada transaksi baru mereka mendapatkan fee sekitar 2-4%. Nah, itu cukup lumayan besar ya di properti itu. Nah, kita harus mengukur diri kita apakah kita investor atau developer atau marketing. Pertama, kita harus ukur uang kita atau otak kita ya, tenaga kita, lalu kemampuan kita ya. Pertama, otak kita mampu nggak menjadi seorang investor. Ketika otaknya mampu, silahkan. Ketika uangnya mampu, atau kita punya propertinya atau punya jadi tuan tanahnya atau tuan uangnya, maka silahkan jadi investor. Bisa hanya duduk-duduk saja ya, kemungkinan seperti itu. Yang kerja itu kebanyakan developer dan marketing. Ini saling berkaitan, jadi harus ada sistem distribusi mungkin ya, sistem distribusi ya.